Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Al-Manhaj Channel. Beberapa waktu lalu, beredar video pembukaan peti mumi yang berusia 2500 tahun, dan kabarnya mumi tersebut berasal dari dinasti Fir'aun yang baru ditemukan pada tahun 2020. Masyarakat Mesir kuno memiliki tradisi mengawetkan tubuh menjadi mumi, karena percaya bahwa arwah orang yang meninggal tidak akan bahagia di alam baka, jika tidak dapat memasuki jasad mereka. Oleh karena itu, banyak jenazah dijadikan mumi agar tetap utuh dan bisa dimasuki oleh sang arwah. Banyak orang percaya bahwa membuka peti tersebut akan membawa malapetaka. Namun, ilmuwan telah membuktikan kebenaran Al-Quran dari mumi tersebut. Apakah benar peti yang dibuka itu berasal dari dinasti Fir'aun? Simak sampai akhir video ini. Momen ketika mumi Fir'aun berusia 2500 tahun dibuka. Sebuah peti mati kuno berusia 2500 tahun, yang diyakini berasal dari dinasti Fir'aun berhasil dibuka oleh sekelompok arkeolog Mesir di hadapan puluhan orang. Peti mati itu ditemukan di kuburan Saqqara, di ibu kota Mesir kuno. Dan kondisinya masih baik saat ditemukan. Para arkeolog menduga bahwa, peti mati tersebut mungkin berisi jenazah bangsawan Mesir, seperti pendeta, atau tokoh penting lainnya. Pada tanggal 3 Oktober 2020, setelah disegel selama 2500 tahun, peti mati itu dibuka untuk pertama kalinya. Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir memandu proses pembukaan peti mati tersebut. Video pembukaan peti mati kuno tersebut viral, dan menampilkan sosok mumi yang masih terbungkus kain khas Mesir kuno. Namun, aksi pembukaan peti mati itu mendapat pro dan kontra dari banyak orang yang takut akan mendatangkan malapetaka. Menurut kepercayaan yang beredar, membongkar makam mumi bisa mengakibatkan bencana besar, dan kutukan yang berakhir dengan kematian. National Geographic sempat memberikan ulasan yang komprehensif tentang informasi tersebut. Ilmuwan buktikan kebenaran Al-Quran tentang jasad Fir'aun yang masih utuh. Meskipun sudah lama tenggelam di laut, tubuh Fir'aun tetap terjaga dengan baik. Fakta ini sebenarnya telah diingatkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran, Surat Yunus ayat 92. Pada tahun 1975, Profesor Michael Durigan menjadi salah satu ilmuwan yang terlibat dalam pengambilan sampel organ dari tubuh Fir'aun di Kairo, Mesir. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, meskipun Fir'aun telah tenggelam di laut selama waktu yang lama, kondisi tubuhnya masih utuh. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh ilmuwan Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Seorang profesor yang bernama Maurice Bucaille, kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Perancis, untuk dilakukan penelitian. Dalam laporannya yang berjudul, Les Mumis des Pharaons, atau Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern disebutkan hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan. Bahwa, sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Biasanya, jasad yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun, hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Sebab bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam sangat lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Dua peneliti yang membantu Bucaille berhasil menemukan bahwa Fir'aun tidak meninggal karena tenggelam, tetapi karena pukulan keras di tengkoraknya. Temuan ini sesuai dengan deskripsi kematian Fir'aun dalam Al-Quran, yaitu ditelan oleh ombak.
Setelah Profesor Bukel mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun, dan penyebab selamatnya mayat tersebut, ia terkejut. Ia berpikir, bagaimana bisa Al-Quran, yang diturunkan 14 abad yang lalu, menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun ini. Oleh karena itu, ia mulai mempelajari Islam setelah sebelumnya mempelajari berbagai agama dan kitab suci, termasuk Taurat dan Injil. Profesor Bukel kemudian bertemu dengan sejumlah ilmuwan otopsi Muslim, dan belajar mengenai ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa mayat Fir'aun akan diselamatkan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran, Surat Yunus, ayat 92. Ayat tersebut pun telah menyentuh hati Profesor Bukel, hingga ia menjadi seorang mualaf atau masuk Islam. Fakta dari jasad Fir'aun yang mengejutkan. Penting bagi sahabat beriman, untuk mengetahui fakta mengejutkan mengenai jasad Fir'aun. Bahwa Fir'aun bukanlah sebuah nama asli, melainkan sebuah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno. Selain itu, Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah bukanlah Ramses II yang terkenal, melainkan putranya, yakni Merneptah atau Mineptah. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa, Fir'aun adalah musuh besar Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun ini menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi di Mesir. Sehingga Nabi Musa memimpin kaumnya untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, Fir'aun mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah. Dengan izin Allah, laut pun terbelah dan Nabi Musa bersama kaumnya, bisa melewati laut tersebut. Namun, Fir'aun dan pasukannya tenggelam setelah laut ditutup kembali oleh Allah. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel pada malam hari. Dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, engkau tidak perlu ketakutan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Al-Quran Surat Toha ayat 77-78. Ada berbagai pendapat tentang siapa Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Namun setelah penelitian dilakukan, ternyata Fir'aun yang ditenggelamkan bukanlah Ramses II, melainkan putranya, yaitu Merneptah atau Mineptah. Mineptah dikenal sebagai penguasa yang pendendam dan kejam terhadap orang-orang Yahudi, serta mengaku sebagai Tuhan. Setelah ditenggelamkan oleh Nabi Musa, jasad Mineptah ditemukan di pinggir pantai Laut Merah oleh warga Mesir. Dan kemudian diawetkan menggunakan bahan kimia. Saat ini, jasad tersebut dapat dilihat di Museum Kairo, Mesir. Setelah sebelumnya dipindahkan dari Perancis. Sahabat beriman, inilah salah satu contoh nyata kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kepada kita keberadaan jasad Fir'aun yang terawetkan sebagai pelajaran dan hikmah. Bahwa di muka bumi ini pernah ada seorang raja yang sombong dan kejam, yang menentang Allah, namun oleh kekuasaan Allah dia mati dalam keadaan yang sangat hina. Sahabat Al-Manhaj, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share, untuk berbagi informasi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.